Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan saya Azharinita Permatasari dengan NIM 310 dari kelas 2024H. Di sini saya akan menceritakan sekaligus menjelaskan mengenai role model kepemimpinan saya. Jadi seorang sosok role model kepemimpinan saya yaitu seorang wanita yang bernama Ibu Shirley Juanda yang sekarang memiliki jabatan sebagai Gubernur Maluku Utara. Jadi, kenapa saya menjadikan Ibu Shirley sebagai role model kepemimpinan saya? Yang pertama, beliau memiliki gender yang sama dengan saya, yaitu perempuan. Jadi, menurut saya, seorang pemimpin di Indonesia yang memiliki gender perempuan itu sangat jarang sekali. Kemudian yang kedua, beliau cantik, old money, seperti impian saya di masa yang akan datang, amin. Terus habis itu, karismatik, dan meskipun usia beliau tidak muda lagi, tetapi beliau juga berstyle seperti Gen Z ya. Entah cara bicaranya, cara berpakaiannya, bener-bener bukan seorang ibu-ibu lagi, melainkan anak muda. Kemudian saya suka dengan gaya bicara Ibu Shirley yang terkesan belak-belakan di depan publik, atau ceplas-ceplos, atau sukanya mengskak orang lain dengan opini beliau. Karena menurut saya itu kebanyakan pejabat-pejabat publik itu di depan layar, di depan publik itu seolah-olah kayak membranding dirinya sebagai figur seorang pejabat. Namun di balik layar tidak sedemikian rupa. Nah, kalau Bu Shirley ini menurut saya tuh antara di depan layar dan di belakang layar itu sama saja. Sama-sama ceplas-ceplos, seperti like a princess, kemudian tapi opini yang disampaikan itu benar-benar sesuai fakta di lapangan. Jadi tidak hanya sekedar omong-omong saja. Ini Pak Kadis. Ya Tuhan, Pak Kadis. Bapak Kadis mana? Kadis, Kadis. Hilang. Hadir di sini Kadis PU. Sudah lihat itu jalan jelek sekali, tolong diaspal. For your information, sebenarnya Ibu Shirley Juanda ini tidak ada niatan maju untuk menjadi kepala daerah. Namun pada saat mendekati pilkada terjadi, terdapat urgensi yang mengakibatkan Ibu Shirley ini terpaksa maju menggantikan posisi suaminya yaitu Bapak Benny Laos. Sebelum mendekati pilkada, terdapat kecelakaan berat yang menimpa keluarga Ibu Shirley ini, yaitu kebakaran speedboat pribadi yang mengakibatkan Bapak Benny Laos meninggal dunia. Dan alhasilnya, Bu Shirley menggantikan Bapak Benny untuk maju menjadi Gubernur Maluku Utara. Dari kejadian tersebut juga terdapat isu-isu yang menyatakan bahwa dugaan sabotase. Saya juga sangat setuju dengan persepsi Bu Shirley yang menyatakan bahwa sejatinya seorang pejabat publik itu memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, bukan malah untuk memperkaya dirinya sendiri. Jadi jika kita menjadi seorang pejabat publik, sebaiknya kita sudah cukup bagi diri kita sendiri dan tidak ingin melebih-lebihkan lagi. Apakah menjadi pejabat publik lebih baik sudah kaya duluan atau mencari kekayaan? Bagi saya menjadi pejabat itu bagian dari pelayanan, jadi sebaiknya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Tidak semua orang mengambil jabatan itu untuk menjadi bertambah kaya. Tidak semua orang seperti itu. Ya, pada akhirnya kan orang harus tahu kapan cukup. Saya merasa sudah bahagia dan cukup dengan yang saya miliki sekarang. Pertanyaan orang itu mencurigai, skeptik, kayak nggak semua orang tuh punya hidden agenda. Saya tidak pernah menjadikan politik sebagai karir saya. I know it sounds cliché, orang tidak akan percaya. Tapi saya menyukai kehidupan saya yang sederhana sebelum ini. Kemudian, gaya kepemimpinan Bu Shirley ini cenderung demokratis. Beliau selalu turun lapangan dan menanyakan aspirasi masyarakat terkait apa keluhannya, apa permasalahannya. Kemudian beliau juga mencatat, kemudian juga beliau menanya secara detail apa permasalahannya untuk bahan evaluasi ke depannya. Hari Ibu hari ini sih, Ibu. Ini nanti akan menjadi nomor 1 RT. Selanjutnya, model kepemimpinan Ibu Shirley ini juga bersifat transformasional. Beliau memiliki jiwa yang positif vibes sehingga masyarakat percaya akan kinerjanya, sehingga masyarakat juga manut akan apapun keputusan yang dilakukan oleh Bu Shirley. Kemudian pada saat ini juga Maluku Utara termasuk daerah yang telah maju dan memiliki berbagai segudang prestasi akibat kinerja dari Bu Shirley. Teori kepemimpinan yang relevan dengan Ibu Shirley ini adalah teori behavior dan teori partisipatif. Untuk teori behavior sendiri, Bu Shirley itu selain memberi arahan, beliau juga turun di lapangan sendiri dan memastikan masyarakatnya ini seperti apa kondisinya. Jadi bersama-sama saling berkontribusi satu sama lain. Kemudian untuk teori partisipatif Bu Shirley sendiri yaitu beliau melibatkan masyarakat hingga pejabat-pejabat lain dalam program pembangunan daerah untuk memajukan Maluku Utara secara bersama-sama. Secara keseluruhan, basis kekuasaan milik Bu Shirley yang pertama adalah legitimate power, kemudian referent power, dan expert power.
Untuk legitimate power sendiri, yaitu berarti Bu Shirley memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan mengikuti segala rangkaian terkait pembangunan dan kebijakan yang telah ia buat. Selanjutnya, referent power berarti Bu Shirley memiliki kedekatan sangat dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat percaya penuh akan segala kebijakan yang dilakukan oleh Bu Shirley. Sebaliknya juga begitu, masyarakat juga patuh akan keputusan yang Bu Shirley buat. Yang terakhir adalah expert power. Jadi beliau melakukan segala hal, segala sesuatu itu berdasarkan pengalaman yang ia miliki. Jadi meskipun beliau ini tidak berdasarkan dari silsilah keluarga politik, dia berasal dari keluarga pebisnis, bahkan old money, crazy rich. Namaku Bento, rumah SD, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas segalanya. Tapi dia belajar mengenai kondisi sosial, ilmu politik, dan kondisi apapun di Indonesia. Maka dari itu beliau itu pasti open minded terkait kondisi di Indonesia, kondisi masyarakatnya, bagaimanapun aspeknya. Dia belajar serta akhirnya dia memutuskan untuk maju menggantikan posisi suaminya. Baik, kesimpulannya adalah Bu Shirley ini seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan demokratis dan model kepemimpinan transformasional. Bu Shirley ini memiliki segudang prestasi karena kepemimpinannya yang hebat, kemudian juga orangnya disiplin, kemudian juga orangnya menjadi panutan di daerah-daerah lain karena pemimpinannya yang sangat-sangat demokratis, melibatkan banyak masyarakat, pejabat lain, kemudian disiplin. Namun banyak tantangan yang perlu dihadapi Bu Shirley terkait isu-isu negatif yang menimpanya. Tapi Bu Shirley tidak mengambil pusing atas hal itu. Beliau bersikap bodo amat karena beliau juga pernah di dalam podcastnya menyampaikan bahwa semua tidak bisa ia kontrol, termasuk isu-isu negatif. Kita tuh nggak pernah bisa mengontrol apa yang terjadi hari ini. Bisa aja hal baik, bisa aja hal buruk, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Nah, untuk bisa memastikan reaksi kita selalu positif, yang saya pegang selalu keikhlasan. Jadi keikhlasan dalam hati itu menentukan masa depan dan rezeki kita. Jadi kalau ada hal yang kurang baik, ya ikhlas menerima. Kalau ada hal yang baik, ikhlas menerima. Kalau ada orang ngomongin jelek tentang kita di belakang, ikhlas menerima, supaya menjaga vibes hati kita tuh selalu positif. Isu-isu negatif yang sering muncul yang berkaitan dengan Bu Shirley adalah hal politik dikaitkan dengan bisnis yang dimilikinya, dan hal itu sangat-sangat menyedihkan bagi Bu Shirley dan keluarga. Sekian review video kepemimpinan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.